utama dalam jaringan wireless. Pertama, Bluetooth, kemudian WiMAX, dan yang terakhir keamanan jaringan wireless. Nah, sebelum mulai, ayo kita kenalan dengan anggota kelompok kami. Buat kalian yang penasaran sama gimana sih cara teknologi ini bekerja dan gimana sih cara kita ngamanin jaringan wireless kita dari serangan digital, simak video ini sampai akhir ya. Oke, kita mulai dulu dari yang paling familiar, yaitu Bluetooth. Siapa sih yang nggak pernah pakai Bluetooth? Mulai dari film lagu ke HP kapan zaman dulu, koneksi headset, sampai smartphone sekarang. Nah, tapi sebenarnya itu apa sih? Jadi, Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat. Dia bekerja di frekuensi 2,4 GHz dan memungkinkan dua perangkat saling tukar data tanpa kabel. Cara kerjanya gimana sih? Nah, sederhananya, Bluetooth itu menggunakan metode yang namanya frekuensi hopping spread spectrum, yang mana sinyalnya itu loncat-loncat untuk nggak ganggu sinyal lain. Untuk perkembangan versinya sendiri bisa kalian lihat di tabel berikut ini ya. Nah, dari situ kelihatan kan makin baru versinya, makin cepat dan makin jauh jangkauannya. Contoh penggunaan Bluetooth sendiri itu berbagai macam sih zaman sekarang. Misalnya, dia bisa untuk transfer file. Terus dia juga bisa koneksi ke speaker atau smartwatch. Terus dia juga bisa headset menggunakan wireless. Dan juga banyak juga perangkat IoT yang sekarang menggunakan Bluetooth loh. Untuk kelebihan Bluetooth sendiri itu dia hemat baterai. Terus juga dia pairingnya gampang dan cocok digunakan untuk jarak dekat. Tapi kekurangannya juga ada. Misalnya jaraknya itu terbatas. Terus dia juga kecepatan datanya itu nggak secepat WiFi. Oke, nah kita masuk ke teknologi yang agak kurang dikenal tapi sebenarnya sangat keren, yaitu WiMAX. Nah, WiMAX ini singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Jadi intinya ini teknologi broadband nirkabel yang punya jangkauan luas banget dan bisa ngasih internet ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kabel. Bayangin aja kayak WiFi tapi versi sultannya. Nah, jarak jangkauannya itu bisa sampai 50 km loh. Jadi cocok banget ditaruh di daerah pedesaan terpencil atau daerah bencana yang mungkin di daerahnya terdapat kabel-kabel yang putus. Nah, pertanyaannya, bedanya WiFi sama WiMAX itu apa sih? WiFi cuma bisa nyebar sinyal ke sekitar rumah atau ruangan, sedangkan WiMAX bisa nge-cover satu kota loh. Untuk lebih jelasnya lagi, perbandingan WiFi dan WiMAX bisa kalian lihat di tabel berikut ya. Kelebihan WiMAX apa sih? Kelebihan WiMAX, cakupannya itu luas banget loh. Jadi sangat cocok untuk banyak pengguna dan bisa jadi alternatif internet tanpa kabel. Sayangnya biaya infrastrukturnya itu nggak murah, mahal banget. Dan sekarang juga udah mulai disaingin sama jaringan 4G, 5G, dan juga fiber optik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting tapi nggak boleh dilewatin, yaitu keamanan jaringan wireless. Kita semua pasti pernah pakai wifi publik seperti di kafe, di kampus, atau di tempat umum lainnya. Tapi pernah nggak sih kepikiran seaman apa jaringan itu? Misalnya, sinyal wireless ini kan tersebar kemana-mana, jadi gampang banget disadap atau diintip. Serangan yang sering terjadi, misalnya ada spoofing mengintip data yang lagi dikirim, spoofing menyamar dari perangkat kita, radio access point bikin wifi palsu untuk nyolong data kita. Terus gimana dong tips pengamanan jaringan wireless? Jawabannya adalah menggunakan sistem enkripsi. Nah, ada beberapa jenis keamanan jaringan wireless.
Umumnya sih ada 3. Yang pertama itu ada WMP. Nah, WMP itu teknologi lama dan dia juga gampang dibobol, jadi sebaiknya nggak usah dipakai. Yang kedua itu ada WPA dan WPA 2. Nah, ini itu lebih aman dari WMP tadi, dan dia juga udah jadi standar umum yang digunakan di era saat ini. Yang ketiga ada WPA 3. Nah, WPA 3 itu merupakan versi terbaru, dan dia juga paling aman digunakan untuk di era digital saat ini. Selain itu, ada juga cara tambahan nih, beberapa cara tambahan yang aku maksud, yaitu yang pertama, kalian bisa gunakan VPN saat menggunakan wifi publik. Yang kedua, mengaktifkan firewall, lalu sembunyikan SSID Wi-Fi biar gak kelihatan publik. Lalu ganti password Wi-Fi secara berkala. Oh iya, kalian juga bisa lihat daftar tips lengkapnya di layar berikut ya. Nah, jadi itu tadi pembahasan lengkap kita tentang Bluetooth, WiMAX, dan keamanan jaringan wireless. Nah, sebelum video ini berakhir, aku bakal kasih tahu dulu nih. Siapa dan ngapain aja di video ini? Savitri membawakan bagian opening, penjelasan penggunaan Wi-Fi dan WiMAX, serta penutup. Dia juga menjadi koordinator dan penanggung akhir pembuatan video ini. Nadia membawakan bagian pengenalan Bluetooth dan penjelasan ancaman keamanan jaringan wireless. Dia juga bertugas untuk menyusun skrip bersama dengan Dinda. Dinda menjelaskan cara kerja Bluetooth dan jenis-jenis jaringan serta membantu menyusun skrip video. Dan yang terakhir, Egi membawakan bagian tentang WiMAX dan tips keamanan tambahan untuk jaringan wireless, yang juga bertugas untuk mengurus upload video ke YouTube serta membuat elemen visual dan animasi untuk memperjelas isi video. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa bantu kalian buat memahami soal jaringan wireless ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!